pada hari ini, tanggal 12 Desember 2022. Secara dasarnya, utamanya ada di Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mana disampaikan bahwa di dalam sistem informasi tersebut harus dipastikan bahwa datanya akurat, valid, dan sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian ini sudah melihat bahwa ada keserupaan antara PDAJ ini dengan PDM yang sudah dilaksanakan oleh BKN. Ini menjadi pertanyaan, mengapa kita harus melaksanakan PDAJ ini? Padahal kan kemarin sudah PDM lah istilahnya ya. Jadi di sini bisa dilihat apakah permasalahan, tujuan, dan manfaat peremajaan data ASN Jabar ini. Yang pertama, ya, jadi seperti yang Bapak Ibu fasilitator ketahui bahwa di Siap Jabar saat ini ada banyak data atau berkas kepegawaian yang tidak lengkap atau tidak valid. Ini menjadi masalah karena akan terjadi pengulangan permintaan untuk melengkapi data. Jadi mungkin yang terjadi juga waktu kemarin di bulan November kita menyelesaikan anomali data, kami harus meminta kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan dokumen-dokumen, berkas-berkas yang tidak kami temukan di Siap Jabarnya. Jadi ya kita tahu bahwa di dalam Siap Jabar ada data yang tidak lengkap lah. Terus yang kedua juga ada masalah bahwa fasilitator kesulitan untuk memverifikasi data. Ini berdasarkan input yang disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator juga bahwa menu verifikasi dan approvalnya yang ada di Siap Jabar saat ini kurang kurang mudah untuk dicerna dan agak menyulitkan untuk Bapak Ibu fasilitator. Proses bisnisnya, verifikasi data di Siap Jabar saat ini cukup menyulitkan sehingga ya kembali ke nomor 1, datanya jadi tidak valid atau tidak lengkap karena bisa jadi pegawai menginput data atau berkas yang apa adanya, tapi karena agak sulit untuk memverifikasi jadi di-approve begitu saja. Yang ketiga juga mengenai kebutuhan data baru seiringan dengan integrasi. Bahwa saat ini Siap Jabar sudah terintegrasi dengan sistem SAPK BKN dan kedepannya akan diintegrasikan dengan SIASN BKN juga. Dan juga kami juga dalam proses mengintegrasikan dengan data penggajian, yang mana tentu saja semakin membutuhkan data yang sangat valid dan akurat karena berhubungan dengan pemasukan Bapak Ibu sekalian di sini. Dan juga sistem-sistem lainnya seperti Sidebar dan lain sebagainya. Data-data tersebut mungkin yang terasa saat ini yaitu di aplikasi penghargaan, misalnya ada kebutuhan data nomor SK CPNS dan PNS yang sebelumnya tidak terfasilitasi di dalam Siap Jabar. Akhirnya kami harus menambah kolom yang baru, yang mana jadi datanya belum terisi sama sekali kosong. Dan ini akan menjadi kesulitan ke depannya. Selanjutnya, tentunya untuk tujuan dan manfaat pelaksanaan PDAJ ini untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, diantaranya adalah berkas-berkas kita lengkapi kembali. Kedua, mempercepat proses layanan kepegawaian. Kembali lagi ke yang tadi tentang penghargaan. Dengan kita melengkapi data, tentunya Bapak Ibu sudah tidak perlu menginput ulang nomor-nomor SK, CPNS, dan PNS agar bisa diproses untuk saat ini penghargaan untuk proses Satya Lencana ya. Kemudian juga untuk yang ketiga, sinkronisasi dengan data kepegawaian. Nah ini yang tadi lagi, datanya harus sangat valid, terutama misalnya data golongan, data KGB, kemudian data keluarga yang mendapatkan hak tunjangan. Jangan sampai Bapak Ibu yang memiliki hak tunjangan untuk pasangan dan anak-anaknya menjadi tidak dapat tunjangan gara-gara datanya tidak valid. Yang terakhir adalah sinkronisasi dengan data pusat. Ini
kembali ke semangat melengkapi data di Siap Jabar maupun di data pusat, bahwa saat ini kami dari BKD hanya bisa menyampaikan data ke BKN. Maksudnya untuk berkas-berkasnya. Jadi saat ini kan mungkin Bapak Ibu ada rasa apa ya namanya ya bahwa pelaksanaan ini seperti berulang-ulang mengupload kembali, melengkapi data kembali. Karena saat ini kami belum bisa mengambil data yang kemarin Bapak Ibu input melalui PDM, MySAPK maupun SISN. Oleh karena itu, kami perlu melengkapi data kembali, yang mana ke depannya besar kemungkinan dari BKN meminta data dari BKD langsung. Jadi harapannya ke depannya Bapak Ibu sudah tidak perlu melengkapi data di aplikasi pusat, cukup dari kami dan kami integrasikan ke dalam data yang ada di pusat, yaitu SAPK BKN atau SISN. Alur prosesnya pertama, untuk mengakses ke dalam PDAJ ini akan dibuka aksesnya melalui TRK dan Siap Jabar. Untuk saat ini kami cek tadi memang belum berhasil dimasukkan ke dalam Siap Jabar, tapi rencananya hari ini akan dibuka aksesnya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk melengkapi data-data yang kami sampaikan di surat kemarin. Berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan, bahwa akan ada 4 langkah di dalam PDAJ ini. Yang pertama adalah melengkapi data pribadi. Berkas yang harus disiapkan adalah akta lahir, akta nikah atau cerai, KTP, KK, dan sebagainya. Tentu saja ini sesuai dengan keadaan real Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu yang belum menikah tentu tidak perlu melengkapi akta menikah, dan Bapak Ibu yang tidak cerai tentu tidak perlu melengkapi akta cerai, dan seterusnya. Yang kedua, untuk melengkapi data kepegawaian. Ini sehubungan dengan penghargaan tadi, jadi Bapak Ibu di sini bisa melengkapi SKCPN, melengkapi berkasnya SKCPNS, PNS, atau SKP3K untuk yang P3K, kemudian juga STP Prajabnya, SK ujian dinas, dan penyesuaian ijazah. Kembali lagi, apabila Bapak Ibu tidak memiliki berkas-berkas yang dibutuhkan, misal Bapak Ibu yang masih CPNS, tentunya belum mempunyai SKPNS, itu tidak perlu dilengkapi. Dan itu sudah kami filter supaya Bapak Ibu tidak perlu mengisi data tersebut. Dan juga untuk SK ujian dinas dan penyesuaian ijazah, ini tidak perlu dilengkapi juga apabila Bapak Ibu tidak pernah melalui proses tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengisi kuesioner kepegawaian. Ini kurang lebih isinya tentang dokumen-dokumen pendukung yang bisa jadi Bapak Ibu punya atau tidak. Yang pertama tentang SK mutasi atau alih kelola. Jadi Bapak Ibu yang masuk ke dalam Pemprov Jabar dengan proses mutasi atau alih kelola, bukan dari CPNS, itu diharapkan untuk melengkapi SK-nya. Kemudian juga untuk kartu-kartu, mulai dari kartu pegawai atau ASN virtual, kemudian kartu istri atau suami, dan juga kartu taspen, ini diminta dilengkapi di kuesioner ini. Kembali lagi, apabila Bapak Ibu belum memiliki kartu-kartu tersebut, misalnya Bapak Ibu masih CPNS, dan saya garis bawahi untuk P3K yang diangkat, terutama yang diangkat tahun 2022 ini, mayoritas belum bisa mengakses MySAPK karena yang bertujuan untuk mengunduh kartu ASN virtual ini, Bapak Ibu cukup memilih belum memiliki saja. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk memiliki dulu, diisi dulu saja kuesionernya sesuai dengan keadaan Bapak Ibu saat ini. Kembali untuk yang akses MySAPK Bapak Ibu P3K nanti akan dibuka rencananya oleh BKN bulan Januari 2023. Dan yang terakhir adalah
surat keterangan disabilitas. Ini untuk Bapak Ibu yang memiliki disabilitas, mohon dilengkapi datanya sebagai catatan data untuk kami, karena ini sering menjadi pertanyaan oleh Bapak Gubernur. Yang terakhir, langkah yang terakhir adalah untuk melengkapi data keluarga. Di sini berkasnya cukup satu, yaitu surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga, yaitu SKUM PTK. Tapi di dalamnya Bapak Ibu diminta untuk melengkapi data-data keluarga Bapak Ibu, terutama keluarga inti, yaitu pasangan dan anak, dan diisi mana yang mendapatkan tunjangan dan yang tidak mendapatkan tunjangan yang akan diverifikasi dari SKUM PTK. Ini balik lagi untuk kita verifikasi ke data penggajian. Nah, ini ada dua data yang yang cukup unik. Yang pertama adalah foto profil pegawai. Ini cukup menjadi pertanyaan di belakangan ini sejak surat yang kami keluarkan di minggu lalu. Foto profil pegawai ini Bapak Ibu diwajibkan menggunakan pakaian PDH dengan latar belakang warna merah. Di surat ada kesalahan dari kami bahwa diwajibkan menggunakan kerudung berwarna mustard, itu hanya berlaku untuk CPNS dan PNS. Sedangkan untuk P3K, PDH-nya baju berwarna hitam putih, yang mana berarti kerudungnya diminta berwarna hitam. Itu sudah kami perbaiki di dalam aplikasi, keterangan di dalam aplikasi. Namun mohon maaf untuk Bapak Ibu yang yang keliru karena melihat dari surat. Yang kedua adalah video kinerja. Ini kurang lebih seperti tahun lalu, Bapak Ibu yang diminta mengisi video di TRK. Video berisi tentang kinerja, visi misi unit kerja dan instansi, dan tantangan hidup. Kedua data ini sifatnya adalah saat ini masih bisa di skip dulu. Khawatirnya adalah pertama untuk foto profil, khawatirnya Bapak Ibu belum mengambil foto. Yang kedua, video juga Bapak Ibu takutnya belum men-tag video. Jadi saat ini bisa di skip, tapi kedepannya ini akan dikunci, yang mana Bapak Ibu harus wajib melengkapi. Nah, jadi setelah PDAJ tahap 1 ini, akan ada beberapa tahap berikutnya. Yang pertama, jadi setelah dilaksanakan, kami pertama akan mengevaluasi dulu PDAJ tahap 1 ini. Kami akan melihat mengevaluasi performa pegawai dalam melaksanakan PDAJ ini. Tentunya nanti Bapak Ibu fasilitator akan menerima rekapitulasi pegawai yang belum melengkapi PDAJ dan sebagainya. Sehubungan dengan ini, jadi saat ini PDAJ ini belum memasang tenggat waktu akhir untuk melengkapi. Jadi rencananya belum ada kapan kita akan menutup PDAJ tahap 1, tapi untuk saat ini di akhir Desember atau awal Januari 2023, kami akan melakukan evaluasi tersebut. Jadi akan terlihat siapa yang secara aktif melengkapi data yang dibutuhkan dan yang tidak. Yang kedua adalah melaksanakan PDAJ tahap 2. Jadi memang PDAJ ini akan dilaksanakan secara bertahap. Yang sekarang ini baru tahap 1. Yang tahap 2 dan selanjutnya itu akan kami sampaikan bersamaan dengan evaluasi. Kurang lebih data-data di dalamnya yang sifatnya lebih krusial, yaitu seperti data riwayat jabatan, data riwayat pendidikan, golongan, kontrak untuk P3K, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah untuk BIMTEK verifikasi dan approval baru. Ini juga akan dilaksanakan karena sehubungan dengan masalah yang tadi saya sampaikan, fasilitator mengalami kesulitan untuk memverifikasi, maka kami sedang mendesain menu untuk memverifikasi dan mengapprove yang lebih mudah dikonsumsi oleh Bapak Ibu fasilitator. Jadi memang secara garis besar PDAJ ini sebenarnya adalah tahap langkah pertama untuk kami melaksanakan transformasi di Siap Jabar untuk agar semuanya lebih mudah gitu.
dimulai dari PDAJ yang nanti akan mengubah menu verifikasi juga. Jadi Bapak Ibu nanti akan memverifikasi PDAJ dulu, dan selanjutnya seluruh data-data yang ada di Siap Jabar akan diverifikasi menggunakan menu yang sama. Nah, terakhir mungkin untuk buku panduan ini bisa diakses di bkd.jabarprof.go.id/panduan PDAJ 2022. Bapak Ibu bisa membuka, baik pegawai maupun fasilitator bisa melihat seperti apa panduannya. Terakhir, sebelum ditutup, ada 2 buah quote yang saya tampilkan di sini. In God we trust, all other must bring data. Jadi kurang lebih intinya adalah kita percaya kepada Tuhan, tetapi kalau Anda bukan Tuhan, Anda harus membawa data gitu. Jadi semua data untuk menentukan bahwa data tersebut valid itu untuk menentukan sesuatu itu valid, Bapak Ibu harus membawa data. Ini disampaikan oleh W. Edwards Deming, salah satu engineer dan statistik ternama dunia. Kedua juga good decisions coming from good data. Ini disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil. Kita ketahui juga bahwa banyak keputusan-keputusan oleh pimpinan itu diambil dari data-data kita. Terima kasih. Sebelum ditutup, mungkin saya akan memberi apa ya, Bapak Ibu bisa mengintip seperti apa PDAJ yang akan dilaksanakan nantinya. Sebentar ya. Saat ini kalau tidak salah belum bisa diakses oleh Bapak Ibu, tapi kedepannya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan mengakses peremajaan data ASN Jabar ini melalui TRK maupun Siap Jabar. Ini yang bagian pertama, tadi saya sampaikan juga ada 4 langkah. Langkah pertama, di sini Bapak Ibu diminta melengkapi foto terbaru, tapi ini bisa di-skip, saat ini masih bisa di-skip. Jadi yang kemarin edaran yang kami sampaikan itu Bapak Ibu diminta tuh untuk dilengkapi di sini, jadi bukan di Siap Jabar. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat melengkapi, keburu ditutup aksesnya, tidak masalah, karena yang dilengkapi di menu PDAJ ini. Kemudian di sini Bapak Ibu diminta melengkapi tempat dan tanggal lahir Bapak Ibu. Ini untuk sampel saja ya. Kosong berarti Bu. Ini kosong, ini yang datanya ini. Tembus ya. Sebentar ya. Kalau nggak, ini kami ada verifikasi jumlah angka 16 ya. 3, 4, 5. Berapa sih? 16. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, ada video kinerja yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu. Tapi saat ini masih bisa di-skip. Yang ini, nick-nya ya. Bentar.
berapa ya? Berapa ini sih? Hmm? Hmm? Ini ada jumlahnya, Bu. Sebentar ya. Enam belas. Eh Sepertinya kita lihat dari ini aja ya, dari buku panduannya saja, sambil kita validasi lagi. Ya, jadi ya seperti tadi saya kasih lihat bahwa yang pertama adalah tentang Bapak Ibu, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian diminta mengupload akta lahir, kemudian apabila sudah kawin maka akan diminta mengupload akta nikah, dan jika cerai maka akan diminta mengupload akta cerai. Berikutnya nanti akan mengupload agama, alamat lengkap, nomor HP, email resmi ini yang menggunakan @jabarprof.go.id, nicknya berapa dan diupload KTP-nya, kakaknya diupload kartu keluarganya, kemudian juga nomor rekening BJB berhubungan juga dengan penggajian nanti, maka mohon dilengkapi selengkap-lengkapnya. Kemudian juga nomor NPWP dan BPJS Kesehatan. Untuk yang terakhir adalah video kinerja. Kemudian untuk langkah keduanya adalah untuk melengkapi data pegawai. Pertama untuk PNS tentunya akan diminta melengkapi pertama data CPNS. Jadi Bapak Ibu terutama yang saat ini akan mengikuti perlu melengkapi syarat untuk Satya Lancana, bisa dilengkapi melalui menu ini. Jadi tidak masalah ya Bapak Ibu yang akan mendapat penghargaan. Dilengkapi melalui ini, nanti kami akan menginput data yang Bapak Ibu input ke dalam penghargaan. Kemudian juga data PNS, SKPNS, tanggalnya dan TMT-nya, kemudian diminta upload filenya. Kemudian juga prajabatan diminta melengkapi nomor STTP-nya, tanggalnya kapan, dan file STTP-nya. Kemudian ini untuk yang Bapak Ibu yang pernah mengikuti ujian dinas atau penyesuaian ijazah. Jadi Bapak Ibu lengkapi saja sesuai dengan datanya. Jika tidak pernah, cukup isi tidak, maka isian ini akan dilewat. Sama untuk penyesuaian ijazah, jika tidak pernah, isi tidak. Ini untuk yang CPNS, tentunya CPNS berbeda. Diisi Bapak Ibu hanya perlu mengisi SK CPNS saja, tidak ada SK PNS. Dan juga ada nomor STTP jika Bapak Ibu sudah melalui Latsar. Tentunya yang CPNS sekarang sudah mengikuti semua ya. Kemudian yang terakhir ada P3K. Untuk P3K yang diminta dilengkapi adalah nomor SK P3K dan TMT-nya kapan. Diminta juga upload filenya, file SK-nya. Kemudian untuk ujian dinas penyesuaian ini juga kelihatannya untuk P3K belum ada, jadi diisi saja tidak. Nah, kemudian ini yang bagian langkah ketiganya, yaitu kuesioner. Untuk kuesioner, pertanyaan pertama adalah data yang mutasi dan alih kelola. Jadi jika Bapak Ibu sudah merupakan CPNS dari masuk ke Pemprov Jabar sebagai CPNS,
tinggal pilih ya, nanti tidak akan perlu mengisi lanjutannya. Tapi apabila Bapak Ibu mutasi masuk ke Pemprov Jabar atau dari alih kelola, maka akan terbuka akses untuk mengisi kuesioner ini. Untuk yang mutasi akan diminta mengisi instansi asalnya dari mana, TMT mutasinya kapan, dan SK mutasinya minta diupload. Untuk yang alih kelola, TMT-nya kapan, dan SK-nya minta diisi. Bagian 2 adalah data kartu pegawai dan kartu ASN virtual. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki, maka klik sudah. Apabila belum, cukup belum, dan akan di-skip bagian ini. Apabila sudah, maka Bapak Ibu diminta melengkapi nomor kartu pegawai dan filenya. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki keduanya, baik kartu pegawai maupun kartu ASN virtual, Bapak Ibu lengkapi dengan kartu ASN virtual. Nah, ini kalau gambarannya kartu ASN virtual, nomornya ada di bagian belakang, bagian pojok kanan atas. Sedangkan untuk kartu pegawai, ini sama di pojok kanan atas, bentuknya lebih kecil kartu pegawainya. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu kartu istri atau suami. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki kartu istri atau suami, maka klik sudah. Jika belum, cukup klik belum, dan nanti akan di-skip. Cukup diisi nomor kartu istrinya dan juga upload filenya. Kartu istri atau suami, nomornya bisa ditemukan di bawah lambang Garuda di kartunya. Kemudian yang terakhir untuk kartu-kartu, yaitu kartu taspen. Apabila sudah, klik sudah. Jika belum, klik belum, dan akan di-skip. Yang sudah akan diminta mengisi nomor kartu dan diisi filenya apa. Nomor kartu taspen ada di bagian depan, di bawah nama. Ini yang 8606 dan seterusnya. Atau di belakang juga ada nomor taspennya berapa. Gitu. Kemudian untuk kuesioner yang terakhir adalah data disabilitas. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki, apabila Bapak Ibu memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas, maka klik ya. Jika tidak, maka klik tidak dan akan di-skip. Jika Bapak Ibu memiliki disabilitas, nanti akan diminta memilih dari list disabilitas yang ada. Di sini ada tulisannya tidak ada. Jadi listnya ada misalnya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan sebagainya. Apabila tidak ada di list tersebut, Bapak Ibu bisa memilih lainnya dan diminta mengupload surat keterangan disabilitas. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh rumah sakit atau pihak yang berwenang. Formatnya beda-beda. Yang penting Bapak Ibu mengupload yang dengan jelas menyebutkan keterangan disabilitas Bapak Ibu semua. Itu untuk kuesioner. Yang terakhir adalah langkah terakhir adalah data keluarga. Di sini Bapak Ibu akan muncul pertama data pasangan. Di sini ada NIK, nama, dan tanggal menikah. Nah, di sini jika Bapak Ibu datanya belum lengkap, maka Bapak Ibu akan diminta melengkapi datanya. Ini isiannya, pertama ada NIK pasangan, nama, tempat lahir, dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu garis bawahi adalah memperoleh tunjangan atau tidak. Ini tolong dicek ya atau tidaknya. Nanti Bapak Ibu fasilitator akan memvalidasi dengan skum PTK yang di-upload. Yang kedua, nah ini masih pasangan. Yang kedua adalah anak. Nanti Bapak Ibu juga diminta melengkapi data-data anak. Jadi saat ini hanya keluarga inti saja yang perlu dilengkapi. Silakan dilengkapi, isinya juga sama. Kembali di garis bawahi, untuk yang memperoleh tunjangan ini tolong diperhatikan ya atau tidaknya. Bapak Ibu bisa melengkapi seluruh anak. Misalnya Bapak Ibu punya 5 anak, kemudian yang mendapat hak tunjangan adalah 2. Isi saja semuanya, 2 dipilih memperoleh tunjangan ya, yang sisanya diisi tidak. Begitu saja. Nah, terakhir adalah mengupload skum PTK. Itu formatnya PDF dengan ukuran kurang dari 1 mega. Dan yang terakhir juga kontak darurat. Jadi jika Bapak Ibu
sudah mengisi data tadi tentang pasangan atau anak, Bapak Ibu bisa milih pasangan dan tidak perlu mengisi data-data lagi. Hanya cukup nomor teleponnya saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengisi data tersebut, maka harus memilih jenis yang lain dan perlu dilengkapi datanya. Misalnya akan diminta nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu PDAJ. Mungkin saat ini saya cek sih masih belum bisa diakses ya. Harapannya insya Allah hari ini akan bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba sendiri tahapannya seperti apa. Oke. Ini Bapak Ibu sudah bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa login ke dalam aplikasi Siap Jabar dan mengklik di sini Peremajaan Data ASN dengan akses pegawai ya. Yang bisa dilihat sama seperti tadi isiannya ya kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu di Siap Jabarnya sudah lengkap, jadi tidak perlu mengupload lagi. Isinya sudah ada. Ini nomor kakak saya belum mengisi, jadi perlu dilengkapi. Nomor-nomor yang lain sudah lengkap semua. Kalau sudah lengkap, jadi tidak perlu diupload lagi. Insya Allah memudahkan untuk pegawai-pegawai untuk melengkapi, langsung ambil dari Siap Jabar. Demikian paparan mengenai PDAJ. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator, Pak Dian. Enggak. Baik, terima kasih Evan telah memberikan penjelasan dari materi peremajaan data ASN ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini kita buka 2 sesi dulu. Satu sesinya 3 penanya. Di sini sudah ada yang raise hand, ada Ibu Anden dan Pak Nana. Maka Bu Anden boleh dibuka itu mic-nya untuk menanyakan. Siap, hatur nuhun, Kang Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, barusan sudah menyampaikan paparannya terkait peremajaan data di Siap Jabar. Ini sangat diperlukan sekali tentunya ya Pak, betul sekali. Hanya saja kaitannya dengan sekarang yang diperlukan juga semuanya terintegrasi dengan usulan penghargaan yang memang kemarin kita fasilitator ada beberapa kesulitan ya Pak Irfan. Jelas ya kedengaran ya suara saya? Kaitannya dengan usulan penghargaan kemarin, kalau saya sih tidak melihat tadi ada untuk pencantuman di SK jabatan ya, nomor SK jabatan ataupun nomor SK pangkat terakhir. Nah, kalau saya sih kalau yang saya tahu kalau untuk jabatan itu kan berikut nama jabatan dan SK nomornya juga kan itu kewenangannya bukan sama fasilitator ya. Kemarin di kami itu ada kesulitan, ada ketidaksinkronan dan tidak muncul untuk nomor SK jabatan yang baru. Nah ini bagaimana untuk mengupdate-nya? Kalau dapat, karena kami juga kesulitannya gini Pak Irfan kemarin, ketika di riwayatnya itu muncul di untuk SK CPNS, tetapi di data pegawainya tidak ada. Nah ini yang harus banyak yang tidak diketahui oleh pegawai tentunya untuk mencantumkan nomor SK CPNS. Yang keduanya tadi kesulitan ketidaksinkronan untuk nomor SK jabatan. Nah ini juga yang tidak sinkron dan tidak muncul di data pegawai memang tidak ada. Kalau dapat di data pegawai itu ditambahkan juga fitur untuk SK-SK yang memang diperlukan gitu kayak nomor SK jabatan terakhir, nomor SK pangkat terakhir, tidak hanya mencantumkan SK nomor CPNS-nya saja. Karena yang kami harus kemarin agak keteteran juga ketika harus menyampaikan langkah-langkah bagaimana untuk mengupdate nomor-nomor SK yang diperlukan, seperti itu. Dan kita juga kesulitan karena beberapa kewenangan tidak ada di fasilitator.
Untuk yang keduanya, banyak juga yang diperlukan kaitan dengan dipermajaan data ini untuk pemenuhan RB ya Pak Irfan ke depannya. Karena di Siap Jabar ini sangat banyak yang diperlukan untuk memenuhi data RB. Kayak seperti apa? Pengembangan kompetensi, diklat-diklat teknis, kita fasilitator ketika diminta data-data pegawai yang sudah mendapatkan diklat-diklat yang sudah terupdate, kalau dapat itu ditambahkan untuk rekapnya dimunculkan pegawai yang sudah mendapatkan pengembangan kompetensi yang terupdate 2 tahun ke belakang. Begitu juga dengan indeks profesional yang memang itu sebagai pemenuhan DRB juga kita agak kesulitan. Kalau dapat itu bisa dimunculkan untuk per perangkat OPD-nya saja, tidak perlu untuk keseluruhan. Nah, itu saja mungkin kaitannya dengan peremajaan data yang kedepannya memang ini sangat diperlukan untuk menambah kebutuhan pemenuhan data di berbagai aplikasi. Mungkin itu saja Pak Irfan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anden telah menyampaikan materi pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi ada 2 tapi beramat tapi ya. Maka Irfan bisa dijawab satu-satu dulu untuk sesi tanya ini. Baik, terima kasih Pak Dian dan Bu Anden yang sudah bertanya. Pertama mengenai penghargaannya. Untuk penghargaan ini kami identifikasi memang yang paling banyak masalah itu di SK CPNS dan PNS ya. Nomor-nomornya perlu dilengkapi karena sebelumnya belum terfasilitasi gitu. Nah, untuk itu mungkin tidak ada masalah ya karena kita buka di sini di PDAJ ini, jadi bisa melengkapi melalui itu dulu gitu. Yang mana nanti setelah dilengkapi oleh Bapak Ibu yang akan mendapatkan penghargaan, nanti kami akan melempar ke data penghargaannya. Untuk yang lainnya tentang golongan dan jabatan, ini sebenarnya memang tadi sudah disampaikan juga bahwa untuk tahap 2 dan seterusnya memang ditargetkan untuk data-data seperti ini. Tetapi saat ini kami mencoba melengkapi data-data yang sifatnya personal dulu, karena khawatir kami perlu melihat dulu bagaimana performa Bapak Ibu pegawai di Pemprov Jabar dalam melengkapi data ini. Karena data-datanya cukup krusial, takutnya ada yang asal input dan sebagainya gitu, takut terjadi seperti itu lagi. Jadi diawali dengan yang lebih personal dulu. Memang itu sudah masuk ke dalam agenda kami. Nanti di tahap 2 rencananya sih yang jabatan dahulu gitu. Untuk yang berikutnya riwayat-riwayat lainnya nanti di tahap 3 dan seterusnya gitu. Nah, untuk kebutuhan di penghargaan saat ini mungkin Bapak Ibu bisa request dulu ke kontak yang kami sampaikan di grup ya, soal yang langsung kayak penghargaannya, yang mana nanti dari kami juga membantu dilengkapi data-datanya gitu. Karena kalau kami lihat sih dari data data golongan dan data jabatan tuh mayoritas sudah ada, hanya sedikit-sedikit lah 1-2 orang yang belum. Nah itu kami bisa bantu aja melengkapinya. Untuk akses saat ini tetap kami tutup terlebih dahulu untuk menjaga data yang Bapak Ibu lengkapi melalui PDAJ. Jadi nanti kan akan diinjek juga ke dalam Siap Jabar. Kalau misalnya Bapak Ibu melengkapi di Siap Jabar dan juga di PDAJ, takutnya nanti ada konflik gitu. Jadi itu tujuan kami mengunci sementara akses edit. Udah terjawab semua belum ya? Tadi pertanyaannya. Kurang lebih itu kan ya? Kalau dapat yang SK jabatan itu kan ada ketidaksinkronan tuh. Jabatan. Ya, itu. Karena bukan apa-apa, mungkin kewenangannya kan ada di BKD ya kalau untuk update jabatan, tetapi mungkin yang mengupdate-nya itu tidak mencantumkan nomor SK jabatannya. Jadi tidak muncul gitu kan.
kan kemarin kita ada pembaharuan SK jabatan untuk pelaksana ya, rata-rata kalau nggak salah di bulan Agustus. Nah ini rata-rata tidak muncul. Nah ketika itu sudah diupdate di riwayat, tetapi tidak muncul juga gitu kan. Nah ini harus kita manualkan juga. Jadi kemarin yang tersedia di penghargaan juga akhirnya dibuat ke Word dulu gitu. Nah ini kan mungkin tidak semua paham ya bahwa pegawai bisa melakukan itu gitu. Kalau memang tidak didampingi oleh fasilitatornya. Nah harapan saya kalau dapat yang urgen-urgen sekarang ini yang diperlukan untuk penghargaan kayak SK nomor-nomor SK jabatan, nomor SK pangkat terakhir itu bisa dimunculkan dulu gitu Kang Irfan kalau dapat. Karena itu buat memudahkan untuk akses percepatan dalam persyaratan melengkapi persyaratan kelengkapan pemberkasan seperti itu. Mungkin itu saja ya, Kang Irfan. Ya, terima kasih Bu Anden. Ya mohon maaf untuk sementara ini sih belum bisa kami fasilitasi seperti itu ya Bu ya. Karena yaitu untuk golongan dan jabatan ini tipe datanya berbeda, nggak bisa langsung dimunculkan gitu aja mengisi nomor-nomornya, kecuali nanti harus menginput ulang gitu. Karena yaitu tipe datanya itu berbeda gitu, agak sulit. Dan yaitu memang kami rencananya akan menginput membuka aksesnya di tahapan berikutnya. Kembali lagi untuk kebutuhan penghargaan bisa sementara minta tolong dulu. Kami juga akan berkoordinasi dengan tim penghargaan. Ada berapa orang yang perlu dilengkapi data-data golongan dan jabatannya, dan nanti akan kami bantu untuk dilengkapi. Seperti itu sementara. Siap kalau gitu. Satu nuhun ya, Kang Irfan. Enggak. Oke, ada yang kedua di sini ada Pak Nano yang rekap. ASN dari Dinas Arsip. Maka Pak Nana untuk menyampaikan pertanyaan. Belum di-unmute, Pak. Mangga dicoba lagi, Pak. Ya, turun Kang Dian, Kang Irfan. Sedikit saja pertanyaan ini terkait dengan peremajaan data. Ini apakah untuk kenaikan pangkat bulan April ini bisa dipakai sebagai dasar? Karena saya coba dibuka di SAPK, data jabatan dan SKP itu masih kosong. Satu itu. Kedua, apakah untuk April 2023 data peremajaan ini sudah sinkron dengan SIASN? Mungkin itu aja, Kang. Atur nuhun. Ya, Mas Hasan langsung dijawab. Baik, atur nuhun. Pertama soal pangkat April 2023. Untuk SKP tentunya masih kosong, Pak. Soalnya belum berakhir tahun 2022 ini. Untuk yang 2021-nya kan udah diupload di Siap Jabar, tapi di SAPK-nya tetap data evidennya belum ada, Kang. Berkas ya? Berkas-berkas. Oh iya. Ya berkas sekarang, nah itu berkas itu sekarang tuh kami belum bisa mengirim lewat sistem. Jadi memang biasanya sih dari bagian pangkat itu mengumpulkan dari Siap Jabar kemudian melempar begitu. Jadi sebenarnya ya tetap aja lengkapi di Siap Jabar. Jadi nanti dari pangkat melempar ke SIASN-nya. Memang saat ini dari SIASN belum menyediakan akses integrasi berkas gitu Pak. Jadi memang belum tersedia untuk yang itu. Untuk jabatan secara data sih per November kemarin, per anomali data yang terjadi kemarin, kami itu sudah mengupdate semuanya. Jadi seharusnya secara data jabatan ada, SKP pun seharusnya ada. Hanya berkasnya kami memang belum punya akses ke dalam SIASN gitu Pak. Ya betul, kalau datanya udah masuk semuanya, cuman ini yang upload karena untuk kenaikan pangkat itu perangkat daerah yang upload ke
SAPK karena aplikasi SIIN perangkat daerah belum dikasih untuk loginnya karena itu khusus untuk super admin, dalam hal ini kan BKD. Jadi kemarin udah ngobrol sama tim itu, jadi tetap kalau untuk yang upload mah di perangkat daerah. Ini pertanyaan saya yang tadi, jadi untuk 2023 untuk upload berkas mah tetap berarti perangkat daerah aja ya yang masih ngupload itu ya Kang ya? Kalau itu sih memang ya keputusan dari pangkat kok itu mah, Pak. Siap. Kurang tahu saya juga. Cuman ya kalau berkasnya sih sebenarnya sudah tersedia sih ya di Siap Jabar ya. Gitu. Ya udah. Cuman ya kami belum bisa integrasi sih kalau itu. Jadi berkas mah belum bisa terintegrasi untuk saat ini ya? Iya, saat ini belum bisa. Siap. Hatur nuhun Kang. Enggak. Ya, Assalamualaikum. Hatur Waalaikumsalam. Nuhun Pak Nana, kita lanjut ke yang pertanyaan ketiga, ada Pak Hasan dari Disub. Maka Pak Hasan. Pak Lian sama Pak Irfan punten. Dalam tadi pemaparan Bapak ada yang mengatakan SK CPNS apakah dia mutasi apa dan rotasi gitu Pak ya. Nah, pertanyaan saya, kita ketahui banyak PNS di Dinas